Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juliana Putri. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja kami bersama Yuli Margareta Romawi, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, good and clean governance. Yang pertama, pengertian good governance. Istilah good and clean governance merupakan wacana baru dalam kosakata ilmu politik dan muncul pada awal 1990-an. Secara umum, istilah good and clean governance memiliki pengertian akan segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian good governance tidak sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan semata, tetapi menyangkut semua lembaga baik istilah good corporate. Dalam praktiknya, pemerintahan yang bersih adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip pokok good and clean governance. Partisipasi. Asas partisipasi adalah bentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah, yang mewakili kepentingan mereka. Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan, termasuk dalam sektor-sektor kehidupan sosial lainnya selain kegiatan politik, maka regulasi birokrasi harus diminimalisasi. Yang kedua, penegakan hukum. Asas penegakan hukum adalah pengelolaan pemerintahan yang profesional harus didukung oleh penegakan hukum yang berwibawa. Sehubungan dengan hal tersebut, realisasi wujud good and clean governance harus diimbangi dengan komitmen supremasi hukum, yakni setiap tindakan unsur-unsur kekuasaan negara dan peluang partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, didasarkan pada hukum dan aturan yang jelas dan tegas, dan dijamin pelaksanaannya secara benar serta independen. Supremasi hukum akan menjamin tidak terjadinya tindakan pemerintahan atas dasar diskresi tindakan sepihak berdasarkan pada kewenangan yang dimilikinya. Kepastian hukum, bahwa setiap kehidupan berbangsa bernegara diatur oleh hukum yang jelas dan pasti, tidak duplikatif dan tidak bertentangan antara suku dan lainnya. Hukum yang responsif, yakni aturan-aturan hukum disusun berdasarkan aspirasi masyarakat luas dan mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan publik secara adil. Berikutnya, transparansi. Asas transparansi adalah unsur lain yang menopang terwujudnya good and clean governance. Akibat tidak adanya prinsip transparan ini, Indonesia telah terjerembab di dalam kubangan korupsi yang sangat parah. Dalam pengelolaan negara terdapat 8 unsur yang harus dilakukan secara transparan, yaitu 1. Penetapan posisi, jabatan atau kedudukan. Yang kedua, kekayaan pejabat politik. Yang ketiga, pemberian penghargaan. Yang keempat, penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan. Yang kelima, kesehatan. Yang keenam, moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik. Yang ketujuh, keamanan dan ketertiban. Yang kedelapan, kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat. Berikutnya, responsif. Asas responsif adalah dalam pelaksanaan prinsip-prinsip good and clean governance bahwa pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Sesuai dengan asas responsif, setiap unsur pemerintahan harus memiliki 2 etika, yakni etika individual dan sosial. Kualifikasi etika individual menuntut pelaksanaan birokrasi pemerintahan agar memiliki kriteria kapabilitas dan loyalitas profesional. Adapun etika sosial menuntut mereka agar memiliki sensitivitas terhadap berbagai kebutuhan publik. Yang kedua, konsensus. Asas konsensus adalah bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsensus. Cara pengambilan keputusan konsensus selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak. Cara ini akan mengikat sebagian besar komponen yang bermusyawarah dan memiliki kekuatan memaksa terhadap semua yang terlibat untuk melaksanakannya keputusan tersebut. Semakin banyak yang terlibat dalam proses pengembalian keputusan secara partisipatif, maka akan semakin banyak aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terwakili. Semakin banyak yang melakukan pengawasan serta kontrol terhadap kebijakan-kebijakan umum, maka akan semakin tinggi tingkat kehati-hatiannya dan akuntabilitas pelaksanaannya dapat semakin bertanggung jawab. Selanjutnya, kesetaraan. Asas kesetaraan adalah kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan publik. Asas kesetaraan ini mengharuskan setiap pelaksanaan pemerintahan untuk bersikap dan berperilaku adil dalam hal pelayanan publik tanpa mengenal perbedaan keyakinan, suku, jenis kelamin, dan kelas sosial. Berikutnya, efektivitas dan efisiensi. Kriteria efektivitas biasanya diukur dengan parameter
produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Adapun asas efisiensi umumnya diukur dengan rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat. Semakin kecil biaya yang terpakai untuk kepentingan yang besar, maka pemerintah tersebut termasuk dalam kategori pemerintahan yang efisien. Berikutnya, akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka. Setiap pejabat publik dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan moral maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat. Inilah yang dituntut dalam asas akuntabilitas dalam upaya menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang berikutnya, visi strategis. Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Kualifikasi ini menjadi penting dalam rangka realisasi good and clean governance. Pilar-pilar tata kelola pemerintah yang baik. Ada 3 pilar tata kelola pemerintah yang baik atau good governance, yaitu sebagai berikut. Negara atau pemerintah berperan dalam mengarahkan, memfasilitasi kegiatan pembangunan, memberikan peluang lebih banyak kepada masyarakat dan swasta dalam pembangunan dan sebagainya. Negara atau pemerintah berfungsi dalam hal yang pertama menciptakan kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang stabil. Yang kedua membuat peraturan efektif dan berkeadilan. Yang ketiga menyediakan layanan publik yang efektif dan bertanggung jawab. Yang keempat melindungi lingkungan hidup. Yang terakhir mengurus standar kesehatan dan keselamatan publik. Selain itu ada juga sektor swasta atau dunia usaha berperan sebagai pelaku utama dalam pembangunan, menjadikan usaha sektor non-pertanian sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah, pelaku utama dalam menciptakan lapangan kerja dan sebagainya. Sektor swasta berfungsi dalam hal menjalankan industri, menciptakan lapangan kerja, menyediakan tambahan penghasilan bagi karyawan, meningkatkan standar hidup masyarakat, serta memelihara lingkungan hidup. Kemudian ada masyarakat sebagai peran utama dalam proses pembangunan, perlu pengembangan dan penguatan kelembagaan agar mampu mandiri. Masyarakat berfungsi dalam hal yaitu menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi, kemudian mempengaruhi kebijakan publik, mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah, mengembangkan SDM, serta sarana komunikasi antar anggota masyarakat pada negara berkembang yang sektor swasta dan sektor masyarakatnya relatif belum maju. Berikutnya karakteristik dasar tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mengetahui karakteristik dasar pemerintahan yang baik dan bersih, maka ada 3 karakteristik dasar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, diakuinya semangat pluralisme. Pluralisme merupakan suatu yang kodrati dan telah menjadi kaidah yang abadi. Pluralisme bertujuan mencerdaskan umat melalui perbedaan dan merupakan sumber dasar dan motivator terwujudnya kreativitas. Yang kedua, tingginya sikap toleransi baik terhadap saudara sama agama maupun terhadap umat agama lain. Secara sederhana, toleransi berarti sikap suka mendengar dan menghargai pendapat atau pendirian orang lain. Yang ketiga, tegaknya prinsip demokrasi. Demokrasi merupakan pilihan bersama-sama untuk membangun dan memperjuangkan kehidupan masyarakat yang semakin sejahtera. Ciri-ciri pemerintahan yang baik. Setelah kita mengetahui prinsip-prinsip dari tata kelola pemerintahan yang baik, maka kita juga akan mengetahui ciri-ciri pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik adalah apabila telah tercapainya prinsip-prinsip dari tata kelola pemerintahan yang baik. Good governance berikut merupakan ciri-ciri pemerintahan yang baik. Yang pertama, partisipasi warga negara yang tinggi. Pemerintahan yang baik yaitu apabila tingginya peran serta warga negara dalam setiap pengembalian keputusan berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Yang kedua, hukum yang ditegakkan oleh negara. Negara dengan tata kelola pemerintahan yang baik harus menegakkan hukum dengan adil tanpa memandang bulu. Yang ketiga, baiknya transparansi penyelenggaraan negara. Keterbukaan informasi di pemerintahan merupakan faktor keberhasilan dalam mencapai pemerintahan yang baik, good governance. Yang keempat, daya tanggap dan respon yang baik. Dari aparatur negara, semua lembaga membutuhkan respon dan daya tanggap yang baik dari aparatur negara dalam pelaksanaan urusan mereka yang berkaitan dengan negara. Jika aparatur negara tidak memberikan respon atau memiliki daya tanggap yang baik, maka akan dapat menghambat kemajuan suatu negara. Selanjutnya terjalannya musyawarah untuk mufakat. Jadi setiap keputusan yang diambil untuk memecahkan masalah harus berdasarkan hasil musyawarah atau keputusan bersama. Lalu ada keadilan yang terlaksana dengan baik. Setiap warga negara memiliki perlakuan sama baik di mata hukum tanpa memandang jabatan, kedudukan ras, agama, dan sebagainya.
Kemudian, kinerja pemerintah yang efektif dan efisien. Agar dapat memberikan pelayanan yang baik dan mampu bersaing dengan dunia internasional, pemerintah harus memiliki kinerja yang efektif dan efisien. Ada pertanggungjawaban pemerintah yang jelas. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah harus rutin memberikan laporan pertanggungjawabannya untuk selanjutnya dapat dievaluasi oleh rakyat atau DPR. Kemudian yang terakhir, memiliki visi pembangunan yang strategis dan luas. Tujuan pembangunan harus dipertimbangkan secara matang dan mendalam, serta mempertimbangkan aspek kemajuan zaman dalam menentukan tujuan pembangunan tersebut. Selanjutnya, kepemerintahan yang bersih atau clean governance. Kepemerintahan yang bersih atau clean governance adalah pemerintahan yang jujur, transparan, dan terbuka terhadap publik. Berikut ada pengertian clean governance, yaitu clean governance berarti pemerintah yang bersih, yaitu model pemerintah yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Pemerintahan yang bersih yaitu pemerintahan yang terbuka terhadap publik dan bebas dari permasalahan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Pemerintah yang bersih akan membuat rakyatnya percaya terhadap pemerintah sehingga tidak ada saling curiga antara rakyat kepada pemerintah. Yang kedua ada prinsip-prinsip clean governance. Untuk melaksanakan tujuan negara, maka negara harus menerapkan prinsip-prinsip clean governance dalam sistem pemerintahannya. Ada beberapa prinsip dalam clean governance, yaitu partisipasi, penegakan hukum, transparan, responsif atau daya tanggap, orientasi kesepakatan, keadilan, efektif dan efisien, akuntabilitas, dan visi yang strategis. Unsur-unsur clean governance dalam tata kelola pemerintahan yang bersih terdapat beberapa unsur yang mendukung, yaitu sebagai berikut. A. Sumber daya manusia (SDM). Setiap pengangkatan aparatur negara termasuk penempatan dan pengangkatan dalam jabatan harus dipenuhi beberapa kriteria pokok, yaitu 1. Bermoral dan berakhlak yang ditandai dengan kebersihan akidah, akhlak, tujuan hidup, harta, dan pergaulan sosial. Yang kedua, berpengetahuan dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Yang ketiga, menata jumlah dan struktur pegawaian publik sesuai dengan kebutuhan dan memberikan peluang setiap pegawai untuk mengembangkan potensinya sehingga mereka dapat mencapai karir berkelanjutannya. Yang B, kelembagaan pemerintahan. Perdayaan kelembagaan pemerintahan dapat baik pusat maupun daerah adalah berupaya untuk membuat mekanisme kerja dan pelayanan terutama berhubungan langsung dengan masyarakat diupayakan sederhana, cepat, murah sehingga masyarakat mendapatkan kepuasan yang akhirnya mereka mau melakukan apa yang menjadi kewajiban mereka. C. Perimbangan kekuasaan. Perimbangan kekuasaan lebih banyak mengarah pada terjadinya check and balance, namun juga mengarah pada perimbangan kekuasaan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, makna mendasar pemerintahan adalah pelayanan masyarakat, sehingga mereka dapat memberikan layanan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan, masalah, dan aspirasi rakyat yang dilayani. D. Kepemimpinan. Kepemimpinan dalam mewujudkan good governance adalah kepemimpinan yang bersih, berwawasan demokratif, responsif, dan responsibel. Kepemimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik adalah kepemimpinan yang memenuhi syarat berakal, bersih, dan tidak cacat moral. Pemimpin yang berakhlak dan bermoral ditandai dengan kebersihan akidah, akhlak, tujuan hidup, harta, dan bersih pergaulan sosial. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, good and clean governance. Kurang lebihnya mohon maaf.